Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pujian kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi lagi kesempatan untuk menjalankan kehidupan kita, dan kita hadir di masjid kita ini dengan keadaan sehat walafiat, sambil beriktikaf kita membaca Al-Quran. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini kita lanjutkan membaca surat Al-Isra, kalau tidak salah pada ayat yang ke-76. Ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna min qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Dan sungguh hampir-hampir mereka membuat engkau gelisah atau takut minal ardi, dari tetap di negeri itu, menetap di negeri itu, liyukhrijuka minha, agar mereka mengeluarkan engkau daripadanya atau mengusir engkau daripadanya. Wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Wa idzan, dan kalau terjadi yang seperti itu, niscaya mereka tidak akan bertahan lama di sepeninggalan engkau, illa qalila, kecuali sebentar. Sunnata man qad arsalna qablaka, sunnah atau kebiasaan orang yang kami utus sebelum engkau, min rusulina, dari rasul-rasul kami, wala tajidu li sunnatina tahwila, dan engkau tidak akan mendapati perubahan bagi sunnah kami. Ayat ini adalah rangkaian yang dinyatakan oleh Allah untuk memberitakan kepada kita terhadap godaan-godaan dan ancaman-ancaman yang diberikan oleh kaum kafir, kaum musyrik kepada Rasulullah SAW, daripada bujuk rayuan yang di ayat-ayat yang sebelumnya mereka mengajak ganti-gantian untuk menyembah Tuhan, sekali menyembah Tuhan mereka, sekali menyembah Tuhan Rasulullah kaum muslimin, ya. Dan juga mereka meminta supaya negeri mereka di mana berada untuk dijadikan juga seperti negeri Mekah.
Ya, banyak, dan ini adalah salah satu ya bujuk rayu nak mempan, diiming-iming dengan dengan konfederasi, ya, itu menjadi kawan. Kalau Rasulullah SAW mau mengikut atau mengabulkan permintaan mereka, mereka akan dijadikan, Rasulullah akan dijadikan kawan. Itu tidak mempan semuanya. Rasul diingatkan oleh Allah SWT dan ditetapkan Rasulullah atas pendiriannya sehingga tidak goyah. Ini cara lain. Mereka karena dibujuk rayu dengan hal yang menyenangkan, ini yang menakutkan lagi. Maka mulailah mereka mengancam membuat peristiwa-peristiwa yang menakutkan, ya, mengganggu, ya, sehingga tidak nyaman bagi Rasulullah dan kaum muslimin tinggal di negeri itu. Itu yang disebut sungguh-sungguh mereka membuat engkau gelisah. Yastafizuna, istifzaz, membuat orang takut, itu istilahnya istifzaz, iz'aj, yaitu membuat orang gelisah atau takut, ya, karena ada gangguan, ada ancaman, ya, sehingga orang tidak nyaman tinggal di negeri itu. Minal ardi, ya, karena tinggal di negeri itu. Ardi itu artinya negeri Mekah. Jadi kaum musyrik melakukan ancaman-ancaman agar Rasulullah dan kaum muslimin tidak nyaman tinggal di situ. Untuk apa? Liyukhrijuka minha, agar mereka mengusir engkau daripadanya. Ya, jadi mengeluarkan engkau daripada negeri Mekah supaya Rasulullah itu minggat atau lari dari negeri Mekah. Nah, ini jumhur mufassirin memilih penafsiran yang seperti ini. Ya. Artinya kaum musyrikinlah yang mengganggu mereka, tetapi Rasulullah tetap berada di Mekah. Betapapun gangguannya, berapapun ancamannya, seberapa berat ancamannya, Rasulullah tetap berada di Mekah. Tidak pergi dan tidak melarikan diri. Adapun hijrah itu atas perintah daripada Allah SWT. Ya. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah bukan melarikan diri, tapi karena perintah dari Allah SWT, karena sudah didahului oleh perintah Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Yaitu tinggal menunggu timing kapan Rasulullah berangkat untuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk hijrah. Ya, timingnya itu terjadilah pengepungan di rumah Rasulullah SAW, dan kalau Allah dan kehendak Allah di waktu itu Rasulullah selamat. Jadi kalaupun Rasulullah tetap di Mekah, ya tidak masalah. Sedang sudah dikepung aja, dipagar dengan betis, Rasulullah selamat. Jadi tidak masalah Rasulullah tetap di Mekah. Tetapi karena perintah Allah sudah sampai saatnya untuk hijrah, maka pergilah atau berangkatlah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah untuk melakukan hijrah, perpindahan dakwah dari pusatnya di Mekah kemudian sekarang dipusatkan ke Madinah. Tentu suatu hikmah
karena penduduk Madinah sendiri yang sudah meminta supaya Rasulullah pindah ke Madinah. Nah, tapi ada pendapat bahawa ayat ini turun di Madinah. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Kalbi, bahwa ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan orang-orang Yahudi melihat perkembangannya begitu pesat, ya, bertambah-tambah pengikut, ya, kaum mukminin mengikut Rasulullah SAW, timbullah rasa hasad, rasa dengki dari orang-orang Yahudi. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW, mengatakan, "Ya Muhammad, negeri Yasrib ini," Madinah itu namanya dulu Yasrib, "bukanlah negeri para nabi. Negeri para nabi itu adalah negeri Syam. Di situ ada Palestina. Di sanalah Allah mengutus para nabi itu. Sehingga dia disebut dengan negeri para nabi. Maka engkau semestinya pergi ke sana. Ya. Situlah negeri para nabi. Hanya ada halangan satu, yaitu ancaman pemerintahan atau kerajaan Romawi yang berkuasa di sana. Kalau engkau pergi ke sana, kalau engkau betul-betul nabi, pasti Allah akan melindungi kamu dari ancaman bangsa Romawi." Maka gelisahlah Rasulullah SAW dengan perkataan itu. Ya. Sehingga konon Rasulullah membentuk sebuah pasukan di luar kota Madinah, yaitu merupakan ancaman dari orang-orang Yahudi itu. Maka turunlah ayat ini. Tetapi para ulama, para rawi, ya, mengatakan cerita ini tidak ada asalnya atau tidak ada tidak kuat gitu. Yang kuat adalah yang pertama tadi, bahwa peristiwa ini terjadi di negeri Mekah, ketika kaum musyrikin mengancam Rasulullah SAW, sehingga membuat Rasulullah tidak nyaman, gelisah, ya. Dan untuk menenangkan hati Rasulullah SAW, diinformasikan di sini, ya, supaya kuat kembali kekuatan dakwah Rasulullah SAW. Karena itu kalau dilakukan, kalau mereka mengusir Rasulullah SAW, itu pertanda bahwa azab Allah akan ditimpakan kepada mereka, seperti ditimpakannya kepada kaum Lut dan nabi-nabi yang lainnya yang mengusir nabi mereka, sehingga setelah para nabi itu selamat atau menghindar dari itu, datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sunnah yang ditetapkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Jadi di dalam sejarah para nabi, ketika umatnya mengusir nabi-nabi mereka, maka setelah itu tidak lama turunlah azab dari Allah SWT, hukuman, dan mereka hancur berantakan, sehingga tinggallah puing-puing seperti puing-puingnya kaum Ad dan Samud dan lain-lainnya. Itulah sunnah yang ditetapkan oleh Allah dalam kasus-kasus yang seperti itu. Dan engkau, kata Allah, hai Muhammad, tidak akan memperoleh perubahan bagi sunnahnya
Kalau engkau sampai diusir dan engkau pergi, maka Allah akan menjatuhkan hukumannya kepada mereka. Dan dengan begitu, maka kuatlah kembali Rasulullah SAW, hilanglah segala ketakutan dan kegelisahan tadi. Dan dakwah Rasulullah pun tetap berjalan sampai Allah memerintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang akan kita diskusikan, persilakan.